'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody's Halo teman-teman, ketemu lagi bersamaku Adinda Nela Putri. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menjadi dasar penting dalam dunia akuntansi, yaitu etika profesi dan standar profesional akuntan publik. Jadi materi ini sangat krusial teman-teman karena menyangkut kepercayaan, tanggung jawab, dan profesionalisme seorang akuntan publik. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa itu etika profesi. Jadi, tanpa etika, profesi apapun akan kehilangan kepercayaan. Begitu juga dengan akuntan publik, teman-teman. Jadi, etika profesi adalah pedoman perilaku yang harus dipegang oleh seorang akuntan publik. Pedoman ini menjadi dasar dalam setiap keputusan dan tindakan profesional mereka. Nah, teman-teman, setelah tahu pengertiannya, sekarang kita lihat prinsip dasarnya. Nah, prinsip dasar ini ibarat pondasi. Jadi, kalau pondasinya kokoh, maka pekerjaan itu bisa dijalankan dengan baik dan benar. Nah, dalam profesi ini terdapat 8 prinsip utama yang harus diterapkan, yaitu tanggung jawab profesi, bertanggung jawab terhadap profesinya. Yang kedua, kepentingan umum, menjaga kepentingan umum. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, objektivitas. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian. Yang keenam, kerahasiaan. Harus menjaga kerahasiaan. Yang ketujuh ada perilaku profesional. Dan yang kedelapan ada standar teknis. Jadi ketika pondasinya sudah kuat, maka dalam mengerjakan profesi akan berjalan dengan baik dan benar. Nah, teman-teman, prinsip tadi itu masih bersifat umum. Jadi, supaya bisa diterapkan, dibuatlah yang namanya aturan etika. Jadi, aturan ini menjelaskan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Contohnya, yang pertama itu tidak menerima imbalan yang bergantung pada hasil auditnya. Yang kedua, tetap menjaga independensi meski ada tekanan. Yang ketiga, tidak promosi dengan cara yang menyesatkan. Dan yang terakhir, harus menjaga hubungan baik profesional dengan rekan seprofesi. Nah, teman-teman, setiap profesi itu punya tanggung jawab. Nah, bagi akuntan publik, tanggung jawab itu terbagi ke dalam 2 arah. Yang pertama itu kepada klien. Jadi, akuntan publik itu harus memberikan layanan yang profesional, menjaga kerahasiaan dan melaporkan sesuai faktanya. Yang kedua kepada publik. Jadi, hasil auditnya itu harus bisa dipercaya karena dipakai investor, regulator, maupun masyarakat. Nah, teman-teman, selain etika, akuntan publik itu juga bekerja dengan standar audit. Jadi di Indonesia, standar yang dipakai itu sudah berbasis internasional. Namanya International Standard on Auditing atau yang biasa disingkat sebagai ISA. Jadi penerapan standar ini memastikan hasil audit di Indonesia itu sudah sejajar dengan global. Sehingga tingkat kepercayaannya itu semakin tinggi atau semakin dapat dipercaya hasilnya. Nah, profesi ini memang terhormat, teman-teman, tapi resikonya juga tinggi. Jadi, kelalaian sekecil apapun bisa berakibat hukum loh. Nah, bentuk kelalaian yang bisa dituntut antara lain yang pertama itu ada ordinary negligence. Jadi, kelalaian biasa. Terus ada gross negligence, dia kelalaian berat. Dan yang terakhir itu ada fraud atau kecurangan yang disengaja. Dan yang bisa menuntut itu siapa saja, teman-teman? Bisa klien, investor, hingga regulatornya. Lalu bagaimana agar tetap aman? Jadi ada beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan. Misalnya, yang pertama harus selektif dalam memilih klien, memperhatikan setiap klien. Yang kedua, menjaga independensi. Dalam akuntan publik harus memiliki sifat independensi. Yang ketiga, mematuhi standar auditnya. Yang keempat, membuat kontrak kerja yang jelas. Yang kelima, menyusun audit yang berkualitas, menjaga kerahasiaan data, dan menggunakan asuransi profesi bila memungkinkan. Nah, teman-teman, ternyata akuntan publik itu tidak bekerja sendirian. Ada organisasi profesi yang mendukungnya, yaitu IAI dan IAPI. Lalu, peran mereka itu apa sih? Yang pertama, mereka menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan, melakukan peer review, memperbarui standar audit, mengembangkan penelitian, lalu memberikan edukasi, dan yang terakhir itu menjatuhkan sanksi bila ada pelanggaran. Jadi, etika dan standar profesi adalah fondasi yang menjaga martabat akuntan publik, teman-teman. Dengan menerapkannya, profesi ini
tetap dapat dipercaya dan dihormati. Sampai sini dulu videonya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.